Slide. Nah, sekarang obesitas itu sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya obesitas itu dikatakan dia obesitas kalau terjadi penumpukan lemak yang berlebihan akibat tidak seimbangnya antara yang masuk, asupan yang masuk dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Nah, jadi nggak bisa tuh obesitas ini terjadi hanya dalam waktu sebentar langsung obesitas gitu, enggak ya. Jadi proses ini sudah terjadinya itu akumulasi dalam waktu yang lama. Jadi terlalu sering kondisi di mana asupan kita yang masuk itu justru lebih banyak dibandingkan energi yang kita pakai sehingga akhirnya bertumpuk lemaknya, disimpan jadi lemak, disimpan terus bertambah tambah dalam waktu lama penumpukan ini jadi jadi terlalu banyak sehingga kita sampailah di kategori obesitas. Nah, yang nggak enaknya karena overweight ataupun obesitas ini itu dia memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit, terutama pada diabetes itu resikonya lebih tinggi sekitar 44%, mengalami penyakit jantung iskemik juga 23%, dan juga beresiko untuk terkena kanker itu sekitar 7 sampai 41%. Slide. Nah, ini mungkin teman-teman boleh lihat di layarnya masing-masing ya. Jadi obesitas itu tidak hanya sekedar gemuk saja, tapi ada cara mengukurnya apakah kita sudah termasuk dalam kategori obesitas ataupun belum. Nah, itu diukur dari yang namanya klasifikasi IMT, Indeks Massa Tubuh. Cara mengukurnya gimana? Nah, cara mengukurnya IMT itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter dikuadratkan. Nah, jadi nih tahu dulu ya berat badannya berapa, terus tinggi badannya berapa dalam meter, terus dikuadratkan. Nah, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat tersebut, itu hasilnya berapa, itulah baru kita lihat di tabel IMT ini. Nah, kalau hasilnya masih di bawah 18,5, itu artinya justru berat badan kita kurang. Ya, itu artinya berat badan kita kurang. Nah, yang normalnya itu kalau range-nya di antara 18,5 sampai 24,9. Nah, kalau udah di atas 25 itu masuk kategori overweight, tapi belum tentu langsung obesitas ya teman-teman ya. Ada tahapnya lagi. Kalau di 25 sampai 29,9 itu masuk kategori praobes. Nah, jadi namanya pra itu dia berarti sebelum obesitas. Tapi beresiko tinggi untuk nantinya bisa jatuh ke kondisi obesitas kalau dibiarkan secara terus-menerus ya. Nah, kalau sekarang kita kategori obes sudah di obesitas ya, itu sudah 30 ke atas. Jadi makanya teman-teman harus hitung nih, coba dikeluarin dulu kalkulatornya kira-kira IMT-nya pada berapa. Nah, kalau IMT-nya teman-teman itu sudah di atas 25, berarti harus segera diet ya, hati-hati obesitas. Slide. Nah, yang bikin obesitas itu sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya sih seperti ini intinya sih bisa dibilang memang sih genetik juga. Ya, jadi kalau kita punya orang tua yang mengalami obesitas, kita sebagai anak punya resiko juga untuk mengalami obesitas. Tapi sebenarnya kok bisa sih orang tuanya obesitas terus anaknya jadi ikutan obesitas? Nah, ini sebenarnya tidak semata-mata sifat dari sel kita saja ya teman-teman, tapi juga ada dukungan-dukungan yang mendukung sifat dari sel kita untuk akhirnya mengeluarkan sifat genetik tersebut. Yaitu apa saja? Nah, gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat itu seperti apa? Nah, biasanya sebenarnya gaya hidup inilah justru yang diturunkan orang tua kita juga kepada anak-anak kita. Nah, contohnya, namanya anak-anak gitu ya. Anak-anak pasti ngikutin apa yang diperbuat sama orang tuanya. Kalau di rumah, apa yang dihidangkan sama orang tuanya, itu yang mereka makan. Seberapa banyak yang dihidangkan, itu akan mereka makan semuanya. Gitu ya, kebiasaan-kebiasaan, mungkin kebiasaan yang malas bergerak, ya kurang aktif. Nah, hal-hal seperti ini, itu juga akan ditiru sama anak kita, dan nanti itu akan menjadi kebiasaan yang akan dia ulang-ulang terus sampai nanti dia dewasa. Dan akhirnya itu akan berakhir kepada dia juga akan mengalami obesitas karena memiliki gaya hidup yang sama seperti kita orang tuanya juga yang mengalami obesitas. Makanya jadi teman-teman juga harus hati-hati ya berperilaku
Apalagi kalau seandainya di depan anak, biasakan juga kita untuk menularkan kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya nanti ditiru yang baik juga. Nah, termasuk salah satunya adalah gaya hidup dalam menjaga kesehatan ini ya. Terus selain itu juga kebiasaan konsumsi minuman beralkohol. Nah, itu juga bisa karena konsumsi minuman yang beralkohol itu dia bisa merusak ya, merusak sel-sel kita yang sehat sehingga sel-sel kita itu mengalami kegagalan dalam bermetabolisme. Sehingga lemak-lemak tubuh kita itu cenderung disimpan, bukan di metabolisme atau dirubah menjadi energi. Terus juga tadi ya sama juga yang menjadi penyebab utamanya adalah asupan ya, asupan yang berlebih. Mungkin terlalu banyak makanan yang tinggi gula, tinggi lemak dan itu makannya secara berlebihan dan itu dilakukan sering dan dalam jangka waktu yang panjang itu akan terakumulasi ya penimbunan lemaknya dalam tubuh kita. Apalagi kalau seandainya kurang aktivitas fisiknya. Belum lagi kalau zaman sekarang karena suka malas masak, lebih suka makan makanan yang cepat saji aja. Nah, itu juga sama ya teman-teman. Kalau terlalu sering kita makan konsumsi makanan yang cepat saji, itu akan membuat kita juga lebih gampang menderita obesitas. Slide. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Yang paling penting adalah memang kita harus mengatur dulu dari pola makan kita. Dalam artian, di sini kita harus membatasi antara asupan yang masuk dengan yang keluarnya. Jadi kita bisa dengan mengatur pola makan dengan konsumsi makanan yang lebih bergizi ya, yang lebih tepat gizinya. Terus juga kita bisa menghindari juga ya konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula dan juga tinggi garam. Nah, lalu untuk juga kita juga bisa juga menghindari junk food ya tadi makanan cepat saji dan jangan lupa juga tadi selain membatasi asupan yang masuk, kita bisa semakin meningkatkan juga yang keluarnya dengan meningkatkan penggunaan energi yaitu dengan melakukan aktivitas fisik baik dengan olahraga ataupun macam-macam deh ya segala macam aktivitas fisik yang bisa kita lakukan dan boleh juga yang memang teman-teman yang sudah punya resiko itu boleh melakukan juga pemeriksaan yang rutin untuk kadar dari tingkatan dari obesitasnya. Slide. Nah, ternyata ada juga beberapa penelitian loh teman-teman. Kalau flavonoid itu ditemukan bisa bermanfaat ternyata untuk kasus obesitas. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau kita mengkonsumsi ya 690 mg per hari katekin selama 12 minggu, itu ternyata dapat mengurangi total berat badan kita itu kurang lebih 3 kg dan bahkan bisa mengurangi lingkar pinggang hingga kurang lebih 3,3 cm dan juga mengurangi persentase lemak tubuh kurang lebih 1,5 kg. Jadi bisa banget ya, ternyata flavonoid ini membantu untuk kita diet. Ya, slide. Nah, selain itu juga memang sudah terkenal ya, untuk flavonoid ini itu juga memang diduga berpotensi sebagai antiobesitas karena dalam flavonoid ini dia ada kandungan antioksidannya, di mana kandungan antioksidannya tersebut itu dia bisa bekerja sebagai penghambat atau inhibitor lipase dari pankreas. Sehingga itu juga bisa membantu juga untuk menurunkan nafsu makan kita. Jadi supaya kita nggak perlu makan yang berlebih banget. Karena memang faktanya banyak sekali kita makan itu karena di sini ya teman-teman ya, psikis ya. Jadi memang kayaknya latah aja pengen makan banyak, bukan karena memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selain itu, flavonoid juga dianggap dapat meningkatkan kinerja latihan, meningkatkan oksidasi lemak, dan juga bisa mencegah obesitas. Jadi dengan kita bisa lebih bertenaga, metabolisme tubuh kita yang semakin meningkat, kita bisa bertenaga untuk beraktivitas fisik, di mana itu sangat mendukung sekali untuk pembakaran lemak di dalam tubuh kita. Slide. Nah, memperkenalkan flavanol yang diambil dari ekstrak biji kakao yang mengandung 80% cocoa flavanol. Slide. Nah, flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang juga merupakan subkelas dari polyphenol. Nah, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ini itu sudah terbukti secara klinis bermanfaat sekali untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi koko flavanol dalam waktu pendek, itu yang kita dapatkan adalah manfaat dilatasi pembuluh darah kita. Jadi kita punya pembuluh darah itu lebih melebar.
gitu ya, lebih elastis. Tapi kalau kita lebih rutin mengkonsumsinya, kita akan mendapatkan manfaat antioksidannya yang sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Tapi tentunya teman-teman, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang. Jadi kita memerlukan metode ekstraksi yang tepat supaya kandungan flavanolnya tidak rusak dan bisa semakin bermanfaat untuk tubuh kita. Slide. Nah, ini ada beberapa studi klinis ya. Di sini yang berhubungan dengan topik kita hari ini adalah studi klinis untuk yang sudah kita patenkan juga ya. Jadi mana di sini studi klinisnya itu menunjukkan kalau ekstraksi kokoa yaitu ternyata bermanfaat untuk menurunkan berat badan kita dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak. Jadi itu kita punya sel-sel tubuh kita itu lebih aktif untuk memetabolisme simpanan lemak di dalam tubuh kita sehingga tidak cenderung disimpan di dalam tubuh gitu. Jadi kita juga lemaknya dibakar dan dirubah jadi berenergi. Jadi kita pun jadi semakin bertenaga juga gitu ya, berenergi gitu, energik seperti itu. Slide. Tapi tetap ya teman-teman, tetap aja kalaupun dibakar lemaknya, kalau seandainya asupannya yang masuk tetap berlebihan, ya sama aja sih, nggak akan turun juga berat badannya ya. Nah, selain itu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA, yaitu European Food Safety Authority. Nah, ini dia merupakan otoritas keamanan pangan Eropa. Ibaratnya kalau di Indonesia itu seperti BPOM, ya. Seperti BPOM. Nah, di sini tentunya memang karena sudah sangat banyaknya jurnal-jurnal penelitian yang membuktikan, sehingga kita sudah bisa mengklaim bahwa kokoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Nah, jadi teman-teman, itu kira-kira untuk maintenance, teman-teman boleh mengkonsumsi cukup 5 gram saja sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun bagi teman-teman yang memang ingin berfokus untuk menurunkan berat badan, boleh mengkonsumsinya mulai dari 2 kali 5 gram setiap hari atau disesuaikan dengan kebutuhan supaya nanti pembakarannya lebih aktif lagi. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Winda. Kemudian setelah kita membuka pertanyaan, ada video yang ingin saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu. Baik, itu adalah acara recognition untuk di bulan Juni tanggal 13 dan hadiahnya luar biasa sekali, ada sepeda motor, laptop, handphone dan masih banyak lagi lainnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara tersebut bisa dapat membeli tiketnya seharga Rp250.000 dan kita juga lagi ada promo. Dengan pembelian tiket recognition itu mendapatkan satu paket skincare dari FAI. Nah, itu skincare-nya itu seharga Rp450.000. Dan itu stoknya terbatas ya, Bapak Ibu ya. Ya silahkan, mumpung masih banyak stoknya, bisa langsung dibeli. Kemudian ada beberapa informasi untuk
acara FAI. Acara yang pertama ada acara seminar kesehatan bersama Dr. Winda, tanggal 30 Maret hari Selasa jam 2 siang. Tempatnya di Ion Mall CGV Cakung di Jakarta, kemudian harga tiketnya ini Rp25.000, dan itu juga ada hadiahnya, lucky draw-nya itu handphone Samsung, Cocoa Flavanol, dan juga hadiah lainnya. Kemudian ada juga giveaway dari FAI, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di Instagram dan mengikuti langkah-langkah yang ada di Instagram. Kemudian kita juga hari Minggu ada Business Talk bersama Ibu Aci, tanggal 28 Maret jam 8 malam melalui Zoom. Dan juga di hari Minggu tanggal 28 Maret itu ada bisnis preview di Resto Alam Pasundan bersama Ibu Sri Suhesti dan Ibu Lisa Anggraini. Acaranya jam 2 siang. Kemudian ada juga Minggu tanggal 4 April jam 1 di Hotelin Serang depan Jalan Maulana Yusuf ya, bersama Bapak Yomil Putra dan juga Bapak Rudi Irwanto. Kemudian ada juga nanti Sabtu tanggal 28 Maret jam 2 siang yang berada di Jakarta Pusat bisa langsung mengikuti bisnis preview bersama Pak Beni dan Ibu Aci di Warung Jengkol Jakarta Pusat jam 2 siang. Oke, baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu, untuk informasinya sudah semua. Kemudian kita langsung beralih ke pertanyaan. Pertanyaannya saya akan bacakan dulu seputar obesitas ya. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang obesitas dengan cara menyalakan mikrofonnya. Mungkin nanti dulu ya dok ya. Kita langsung aja ke chatnya. Ada Ibu Imelda. Malam dok, bagusnya kalau mau olahraga minumnya sebelum atau sesudah olahraga ya. Terima kasih dok. Oke, kalau tips dari saya sih ya, kalau untuk mau olahraga nih, paling enak justru mengkonsumsinya itu sebelum. Jadi sebelum olahraga kita konsumsi dulu Cocoa Flavanolnya. Kalau bisa sih kita konsumsinya sekitar 1-2 jam sebelum kita rencana mau mulai olahraga. Jadi pada saat kita berolahraga itu sudah lebih, kata udah bakaran tubuh itu udah lebih panas gitu ya, dan jadi produksi energinya juga sudah lebih terproduksi energinya. Jadi kita juga jadi lebih bertenaga juga berolahraganya, jadi bisa lebih panjang olahraganya gitu. Oke, kemudian dari Pak David, apakah flavanol dapat membantu untuk menaikkan berat badan yang proporsional bagi yang sangat kurus? Oke, kalau ini sih tidak bisa ya, karena di dalam Cocoa Flavanol itu dia kandungan kalorinya tuh kecil sekali. Jadi sebenarnya tidak bisa buat untuk menaikkan berat badan sih, seperti itu. Tapi Cocoa Flavanol kalau kita konsumsi bagi yang sudah kurus, itu tidak akan semakin meningkatkan untuk metabolisme lemaknya, karena pada dasarnya memang asupan lemaknya, simpanan lemaknya juga terbatas. Jadi memang nggak usah khawatir kalau yang kurus, konsumsi Cocoa Flavanol jadi semakin kurus. Jadi justru kalau untuk yang kurus, konsumsi Cocoa Flavanol boleh-boleh saja. Nah, terus habis itu nanti boleh dikombin dengan nutrisi-nutrisi lain yang bisa mendukung untuk penaikan berat badan, dan dikombinasi dengan Cocoa Flavanol untuk menjaga supaya penaikan berat badannya juga tidak sampai menimbulkan efek samping seperti itu. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Siti Fatimah, mau nanya dok, kalau untuk perut besar bagaimana cara mengkonsumsi kefuanya dan berapa lama bisa kembali normal perutnya ya? Oke. Ini maksudnya perut buncit ya. Nah, jadi gini, perlu dipahami juga, walau bagaimanapun Cocoa Flavanol bukanlah obat diet. Jadi memang bukan berarti kita mengkonsumsi Cocoa Flavanol kita akan langsung kurus, tidak.
Makanya kenapa tetap saja yang kurus pun boleh mengkonsumsi cocoa flavanol karena manfaat cocoa flavanol itu ada banyak. Memang salah satunya adalah sebagai pembakar lemak atau fat burner. Nah, jadi untuk kasus yang perutnya buncit, memang biasanya perut buncit ini karena simpanan lemaknya tinggi di area perut, gitu ya. Dan karena memang kan simpanan utama lemak kita juga di hati ya, di liver, dan itu posisinya di perut. Jadi memang kenapa kalau kita naik berat badan, pertama yang besar itu adalah perutnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini boleh konsumsi cocoa flavanol itu boleh dinaikkan, disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Tapi kira-kira berapa lama bisa kembali mengecil perutnya itu akan tergantung tadi ya, kembali lagi tergantung berapa banyak konsumsi cocoa flavanolnya dan dietnya bagaimana, karena percuma saja kalau seandainya konsumsi cocoa flavanolnya banyak-banyak pun, tapi kalau seandainya makannya juga tidak dijaga, ya sama aja ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian dari Ibu Linda, malam, Dok, kalau yang kurus minum flavanol gimana? Reaksinya apa akan turun juga? Sama ya, Dok, ya? Ya, udah dijawab. Oke, kemudian dari Ibu Yani, malam, Dok, kalau punya mah kan nggak bisa langsung ya konsumsi, harus habis makan dulu. Nah, kalau buat diet gimana baiknya? Nggak ada masalah sih, untuk diet kan bukan berarti tidak makan. Diet itu kita tetap makan, hanya jumlah yang kita konsumsi itu dibatasi, itu saja. Nah, jadi berarti biasanya kita satu porsi, kita kurangi jadi setengah porsi. Seperti itu. Jadi bukan kita jadi skip makannya ya. Kalau kita diet dengan cara men-skip makan, itu malah kita bisa beresiko, malah bisa mekanisme bounce yang tadi harusnya kita turun berat badan, malah tubuh tuh kaget dan malah bisa kenaikan berat badannya malah jadi jauh lebih tinggi lagi. Jadi sih kalau saya pribadi sih tidak menganjurkan untuk diet dengan cara skip makan. Jadi tetap harus makan, hanya jumlah yang dimakan itu dikurangi atau disubstitusi. Disubstitusi kepada protein dan serat, seperti itu. Jadi nanti konsumsi cocoa flavanolnya tetap bisa seperti biasa. Baik, terima kasih ya, Dok, untuk jawabannya. Kemudian dari Pak Adi, untuk obesitas supaya cepat turun, minumnya berapa banyak ya, Dok? Nah, ini akan kembali lagi kepada kebutuhan tubuh masing-masing karena kan biasanya ini konteks kebutuhannya banyak ya. Dalam artian bisa kebutuhan juga nanti akan dipakai sebagian untuk sirkulasi darah, sebagian dipakai untuk regulasi lemak, sebagian lagi dipakai untuk yang lain-lain gitu kan, untuk detoksifikasi dan yang lain-lain. Jadi akan kembali tergantung pada tubuh masing-masing. Tapi memang dianjurkan itu mulai dari 2 kali 5 gram. Nah, cuman mungkin untuk beberapa sharing, kemarin ada sebelumnya juga yang sharing konsumsinya itu 2 kali 15 gram supaya cepat turun, boleh silakan kalau mau. Saya juga waktu itu pernah coba, saya sendiri udah pernah coba juga waktu itu 2 kali 15 gram, ya lumayan sih cepat turunnya ya, seminggu bisa sekitar 1 kiloan, 1,5 kilo itu turun dalam 1 minggu. Cuman itu harus kembali lihat tubuhnya masing-masing. Ya, nggak semua orang yang bisa sanggup untuk turun secepat itu juga berat badannya. Jadi harus di trial dulu ya di tubuhnya masing-masing gitu. Oke, kemudian kita ke Pak Agus. Malam, Dok, bisakah mengkombinasikan flavanol dengan diet vegan? Vegan, Vegan mungkin ya, Dok, ya? vegan ya bisa, nggak ada masalah sih, nggak ada bentrok dengan itu. Oke, kemudian kita bacakan dulu yang mengenai obesitasnya dulu ya, Dok, ya. Kalau Ya, udah ini baru kita ke topik yang lain. Hmm, Ini dari Pak Rustam, mau tanya, Dok, member saya berat badannya kurang lebih masih ideal, tapi setelah konsumsi cocoa flavanol malah bawaannya pengen makan aja, Dok. Itu kenapa ya? nah itu sebenarnya salah satu respon tubuh juga ya, karena tadi pembakaran lemak di dalam tubuh tadi. Jadi pada saat metabolisme kita meningkat, asupan kita itu meningkat, apalagi kebetulan justru berat badannya masih ideal, simpanan lemaknya tidak terlalu banyak.
Nah, jadi mungkin pelepasan lemak dari simpanan itu juga tidak terlalu apa bilangnya ya, tidak terlalu mencukupi dari kebutuhan yang untuk dimetabolisme oleh tubuhnya. Nah, sehingga itu malah akan ada respon ke otak kita untuk menambah asupan. Nah, biasanya seperti itu memang. Dan ini sama juga sih sebenarnya halnya juga bisa juga dihadapi oleh teman-teman yang memang kelebihan berat badan. Jadi pada saat terjadinya metabolisme yang meningkat tersebut, itu akan ada respon dulu ke otak kita untuk, hey, kurang ini nih, kurang asupan, gitu ya, kurang kurang bahan baku, sehingga otak kita akan membacanya kita untuk lapar, gitu. Membaca lapar supaya kita memasukkan asupan makanan untuk nantinya dimetabolisme oleh tubuh kita. Nah, nanti di sinilah memang yang akan biasanya menjadi tantangan buat teman-teman. Kalau yang memang niatnya ingin diet, pada saat itu jangan diikutin rasa ingin laparnya itu gitu ya. Justru harus bisa dipertahankan. Nanti supaya memberi kesempatan kalau kita tidak bisa memberikan asupan ya langsung, nah, itu akan lemak-lemak yang di tubuh kita inilah yang akan dikeluarkan untuk menutupi kekurangan yang dibutuhkan oleh si sel kita untuk metabolisme. Gitu. Jadi memang seperti itu dia sistemnya di dalam tubuh kita. Jadi nggak apa-apa. Itu ditahan dulu aja, lama-lama nanti akan terbiasa kok. Oke, kemudian dari Ibu Rosalia, gimana hasil yang baik dalam konsumsi flavanol bagi yang tubuhnya kurang proporsional atau obesitas apabila lebih banyak konsumsi flavanol dibanding asupan makanan yang masuk? Maksudnya gimana nih? Eh, Gimana hasil baik? Gimana hasil yang baik dalam konsumsi flavanol bagi yang tubuhnya kurang proporsional atau obesitas apabila konsumsi flavanolnya lebih banyak dibandingkan yang masuk? Uh, Secara logika sih nggak mungkin ya lebih banyak konsumsi flavanol dibandingkan asupan makanan lain. Pasti tetap akan lebih banyak asupan makanan yang lain sih daripada flavanol. Flavanol kan kita biasanya konsumsikan cuma ya ada yang 2 kali 15 gram, which is itu hanya sekitar 30 gram gitu kan. Itu sedikit, itu hanya sedikit gitu. Tetap pasti kita akan lebih banyak sih konsumsi makanan yang biasa. Nah, itu sebenarnya bukan masalah antara perbandingan konsumsi flavanol dengan asupan makanan. Bukan, tapi perbandingan antara asupan makanan dengan energi yang dikeluarkan gitu ya. Jadi bukan dengan flavanolnya. Nah, di sini seringnya kejadiannya pada kasus obesitas itu justru lebih banyak yang masuk dibandingkan yang keluar. Nah, di sini flavanol perannya adalah untuk meningkatkan yang dikeluarkan. Gitu. Perannya di sana. Gitu ya, meningkatkan yang dikeluarkan supaya bisa mengimbangi asupan yang masuk supaya jadi lebih balance sehingga apa namanya penimbunan lemak baru itu lebih minimal. Syukur-syukur kalau ternyata asupan energinya lebih banyak bahkan yang keluar dibandingkan yang masuknya, itu malah bisa mengurangi simpanan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi justru itulah target yang diharapkan. Gitu. Oke, terima kasih Dok untuk jawabannya. Kemudian dari Pak David, oh masih yang tadi ya Dok ya. Tapi Oh, Dok ada sambungan. sambungan. Tapi Dok ada yang ada konsumen yang kurus setelah minum kokoa berat badannya naik karena nafsu makannya jadi bertambah. Iya, karena sebenarnya itu dia tadi. Karena respon yang terjadi di dalam tubuh, mekanisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, karena apa ada pada saat pembakaran lemaknya itu akan dikirimkan respon ke otak kita, ya, ke otak kita untuk menambah asupan. Nah, tapi otak kita karena kitanya mengikuti perintah tersebut dengan makan, ya akhirnya jadinya yang tersimpan di dalam lemak tubuh kita ya tidak diproses. Yang diproses adalah yang baru masuk tersebut. Makanya akibatnya berat badannya bisa jadi naik lagi, malah tetap naik seperti itu. Makanya kenapa tetap walaupun nanti ada respon dari otak kita untuk suruh kita makan supaya di metabolisme, itu jangan terlalu diikutin kalau belum waktunya makan. Nah, biar supaya yang lemak-lemak di dalam tubuh kita ini aja yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga simpanan lemak kita bisa lebih berkurang gitu.
Oke, kemudian dari Pak Soleh, "Malam Dokter Winda, buat cowok terkadang masalahnya adalah perut yang membuncit." Nah, sepertinya nggak cuma cowok ya, Pak, ya. Apakah dengan mengkonsumsi Cocoa Flavanol bisa mengatasi perut buncit? Silakan, Dok. Bisa, bisa, tapi itu dia tetap ya Pak, kita kembali lagi kepada dosis yang Bapak konsumsi, apakah memang yang sudah dosis yang tepat untuk tubuh Bapak sendiri. Memang secara penelitian tadi idealnya adalah 690 miligram atau kira-kira itu kurang lebih 2 kali 5 gram. 2 kali 5 gram, flavanol ibaratnya gitu ya, 2 kali sendok teh, 2 kali 1 sendok teh Cocoa Flavanol. Nah, tapi kembali lagi nih, kebutuhan tubuh Bapak seberapa banyak akan Cocoa Flavanol. Bisa jadi kan masalah kesehatan Bapak tidak hanya sekedar kelebihan berat badan saja atau perut buncit saja, bisa jadi ada masalah-masalah lain, gitu kan. Nah, nanti itu kita harus mempertimbangkan juga kebutuhan untuk masalah lain, terutama di sirkulasi darah, sehingga kemungkinan kebutuhan yang untuk meningkatkan pembakaran lemaknya jadi lebih sedikit. Kalau begitu dosisnya perlu ditambahkan. Makanya itu kita memang perlu trial dulu. Dosis yang cocok untuk kita itu yang berapa gitu. Oke, oke, Dok, sepertinya untuk pertanyaan tentang obesitas ataupun berat badan sudah habis, kita ke topik lain ya, Dok, ya. Dari Boleh, Pak Ade Nugraha, "Malam, Dok. Apakah mengkonsumsi flavanol ini aman untuk pasutri yang sedang promil?" Silakan, Dok. aman. Boleh, justru malah bagus untuk mendukung promil juga ya. Dan makin kan untuk promil ini kan banyak aspek yang terlibat di sana, baik dari kualitas spermanya, kualitas ovumnya, gitu kan, maupun dari uh, organ reproduksinya sendiri. Nah, di sini Cocoa Flavanol bisa membantu, terutama untuk kualitas dari sperma dan ovumnya, supaya kualitas sperma dan ovumnya yang diproduksi itu yang baik dan tidak rusak karena adanya radikal-radikal bebas di dalam tubuh. Jadi lebih ke situ ya nanti dukungan untuk pasutri yang sedang promil, dan juga bisa juga untuk mendukung dari nutrisi-nutrisi lain pendukung promil program hamilnya ini yang dikonsumsi oleh pasutri tersebut gitu. Oke, kemudian dari Pak Kafalin, "Dok, saya mau tanya, kalau teman saya tangan dan kaki suka basah itu karena apa ya? Apakah dengan, Cocoa Flavanol bisa dapat membantu?" Nah, biasanya sih kaki suka basah ini mungkin maksudnya telapak tangan gitu suka basah ini biasanya sih bisa jadi ini ciri-ciri dari masalah tiroid biasanya. Tapi harus dipastikan dulu sih ya apakah benar demikian atau tidak. Nah, kalau itu sih bisa saja konsumsi dengan Cocoa Flavanol, karena Cocoa Flavanol bisa membantu menekan dari aktivitas tiroid yang berlebih, sehingga meminimalisir produksi hormon yang berlebih yang nanti bisa memicu gejala-gejala seperti tadi tangan basah, tangan berkeringat gitu ya, tangan berkeringat, atau mungkin jantung berdebar-debar, dan yang lain-lain gitu. Oke, Dok. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Kemudian selanjutnya dari Ibu Sumi, "Malam Dokter Winda, adik saya pembengkakan jantung, apakah bisa dibantu dengan flavanol?" Oke, untuk pembengkakan jantung, sebenarnya pembengkakan jantung ini proses yang lama ya, dan sebenarnya bisa dibilang pembengkakan jantung ini adalah komplikasi dari hipertensi. Jadi akibat dari hipertensi yang sudah jangka panjang, itu bisa berakhir lama-lama ototnya mengalami pembengkakan. Karena jantung itu kan dia sebenarnya full otot semua. Itu dia terdiri dari otot. Nah, karena kita mengalami hipertensi, sehingga kerja jantung itu jadi berat. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Jantung terus dipaksa untuk memompa dengan berat, namanya dia otot ya, sama kayak kita punya otot-otot bagian tubuh kita yang lainnya. Kalau kita suruh kerja terus, lama-lama dia membesar. Itulah nanti yang kita baca sebagai pembengkakan jantung. Karena otot-otot jantungnya itu membesar karena terus-terusan dipaksa untuk memompa yang berat.
Nah, justru berarti kalau seperti ini tandanya sudah punya masalah pada sirkulasi darah, terutama pada pembuluh darahnya, misalkan ada penyempitan dan lain-lainnya. Nah, di sini justru sangat dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi cocoa flavanol untuk membantu supaya dia punya pembuluh darah itu lebih elastis, sehingga tekanan darahnya bisa lebih stabil, ya, bisa lebih normal, dan tekanan beban pada jantungnya juga bisa lebih ringan. Jadi supaya tidak semakin berat beban di jantungnya. Jadi justru sangat direkomendasikan sekali ya untuk konsumsi propanol. Oke, baik Dok. Kemudian dari Ibu Marike. Saya baru 1 minggu konsumsi Cocoa Flavanol, tapi setiap malam perut saya terasa tidak enak, agak mual. Apa ini salah satu reaksi dari konsumsi Cocoa Flavanol? Oke, ini Bu Mariko kira-kira ada mah nggak? Nah, nanti coba dicek dulu, kira-kira Bu Mariko punya mah nggak? Karena bisa jadi ini reaksi mah, bisa jadi, tapi belum tentu juga ya. Salah satu kemungkinannya bisa karena kemungkinan adanya penyakit mah, atau bisa juga memang ini ibu punya masalah justru di area lambung yang pada saat konsumsi cocoa flavanol itu bisa menimbulkan bereaksi gitu, sehingga bisa terjadi rasa agak mual juga. Nah, ini perlu ditelaah dulu sih lebih lanjut Iya ya, Dok, kira-kira katanya iya ada mual seperti apa. Oh iya, beberapa berarti itu ada. memang karena mahnya. Jadi ke-trigger karena cocoa flavanol. Nah, kalau seperti itu, Ibu ingin konsumsi cocoa flavanolnya aja. Cocoa flavanolnya dikonsumsinya setelah makan, jangan sebelum makan, supaya untuk meminimalisir dari rasa tidak nyamannya dari mahnya itu gitu. Tapi kalaupun perlu, kalau mau dikonsumsi dengan obat mah juga boleh, nggak ada masalah ya, nggak apa-apa. Oke. Kemudian dari Pak Firman, malam Dokter Windah, maaf ini di luar tema, saya ada pertanyaan dari member, apakah konsumsi Cocoa Flavanol bisa membantu penyembuhan penyakit hernia? Apakah itu bisa sembuh, Dok? Tidak bisa, Bapak. Hernia itu harus direlokasi, ya. Hernia itu harus direlokasi karena dia itu adalah terjadinya keluar suatu organ dari tempatnya gitu, keluarnya. Jadi kalau seperti itu harus dikembalikan. Jadi harus direlokasi. Itu tidak bisa dengan cocoa flavanol. Flavanol tidak ada tangannya. Ya, jadi tidak bisa memindahkan hernia seperti itu. Jadi kalau itu tetap harus diberikan tindakan, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Dan ini untuk Ibu Maria di Manokwari. Malam, Dok. Mau tanya, bagaimana kalau untuk minum Flavano yang HB-nya rendah? Seperti biasa saja konsumsinya, ya, tidak ada masalah. Konsumsinya boleh seperti biasa, di 1 kali 5 gram boleh atau 2 kali 5 gram boleh, sesuai dengan kebutuhan aja. Nanti minumnya kalau bisa sebelum makan, kalau tidak punya mah, kalau ada mah juga boleh dikonsumsinya setelah makan. Oke, kemudian dari Ibu Gustina. Malam, Dok, kenapa setelah konsumsi Cocoa Flavanol berasa nggak nyaman di perut, khususnya di daerah lambung? Apa itu tandanya lambung atau mahnya bermasalah? Ya, betul. Kalau seperti itu biasanya memang kemungkinan sudah punya mah, ya. Nah, cuman kalau kayak gitu bisa distrategikan saja tadi ya, seperti tadi juga pertanyaan sebelumnya, itu boleh konsumsi, cara konsumsinya aja dipindah, ya, minumnya setelah makan, gitu. Oke, kemudian dari Ibu Asih ya, apakah akan muncul proses healing krisis seperti produk-produk yang lain, Dok? Misalnya pusing, mulut kering, mual, dan lain-lain. Bisa saja muncul, tapi memang tidak semua orang mengalami, tergantung memang kondisi tubuh masing-masing. Pada dasarnya seperti ini, reaksi-reaksi ini muncul karena tubuh tubuh tiba-tiba dikondisikan ke kondisi yang baru,
sehingga agak kaget, sehingga bisa timbul gejala-gejala, beberapa gejala gitu yang mungkin bisa jadi menyebabkan tidak nyaman. Seperti contohnya, kokoa-flavanol ini kan dia manfaatnya terutama adalah untuk vasodilatasi atau untuk membuat pembuluh darah kita jadi lebih lebar. Kalau kita yang sudah terbiasa, tubuh kita memang sudah punya penyempitan pembuluh darah, apalagi pemain di otak ya, yang di kepala kita itu sudah ada penyempitan pembuluh darah, dan tubuh kita ini sudah menyesuaikan diri dengan penyempitan tersebut, jadi sudah terbiasa, begitu kita konsumsi kokoa flavanol, pada saat terjadi dilatasi pembuluh darah tersebut, itu aliran darah itu jadi terasa seperti turun. Nah, pada saat seperti turun ini, itulah nanti bisa rasanya jadi kita pusing, karena pusingnya jadi bisa timbul mual juga, bisa juga jadi lemas. Nah, karena apa? Karena tubuh sudah terbiasa dengan kondisi yang minim tadi gitu, kondisi yang jelek tadi, kondisi yang sempit tadi. Begitu kita dilebarkan, dia langsung kaget sehingga timbul beberapa reaksi. Nah, sebenarnya kalau seperti ini sih nggak apa-apa, dibawa istirahat aja, ya dibawa istirahat, banyak minum air putih. Nanti beri tubuh kita waktu untuk menyesuaikan diri. Nanti setelah menyesuaikan diri, dia bisa baru lebih bisa menangani perubahan kondisi tersebut. Jadi biasanya sih memang timbul reaksi-reaksi tersebut itu karena memang masih kaget tubuhnya karena sudah terlalu terbiasa dengan kondisi yang kurang asupan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya, Dok. Kemudian dari Ibu Wulan di Bali. Usia 55 tahun, seorang wanita punya keluhan radang sendi dan pengapuran, asam lambung, hipertensi juga, dan kata dokter pribadi harus operasi. Sakit sekali rasanya untuk jalan, supaya tidak operasi untuk ganti sendi di lutut harus minum coklat flavanolnya sehari berapa kali. Oke, kalau untuk kondisi seperti ini, saya sih tidak yakin ya. Dalam artian begini, flavanol itu tidak bisa menggantikan operasi ya. Apalagi kalau kondisinya sudah separah ini. Jadi tidak bisa menggantikan operasi. Kalau kondisinya masih hanya peradangan, masih radang ringan, mungkin kalau flavanol bisa mengatasi kematian, bisa untuk mencegah terjadinya operasi karena masih ringan, masih minim peradangannya. Tapi kalau di sini saya lihat sepertinya dari deskripsinya sudah berat ya. Peradangannya sudah berat, pengapurannya juga sudah berat, ditambah lagi juga mungkin dari faktor usia juga, saya nggak tahu nih apakah berat badannya juga mungkin apakah berlebih juga. Nah kan, sehingga sampai dianjurkan untuk operasi, berarti memang sudah parah. Kalau sudah parah itu sudah tidak bisa ditunda, bukan tidak bisa ditunda ya, sudah tidak dilakukan sebenarnya kalau menurut saya. Kalaupun tidak dilakukan, ya ini tidak akan ada perbaikan karena sudah terlalu berat kerusakannya. Even kita dengan flavanol, memberikan dengan flavanol itu hanya sekedar untuk mengurangi nyerinya saja, untuk mengurangi peradangannya supaya nggak terlalu nyeri banget gitu ya, supaya tidak semakin parah, tapi tidak bisa menyembuhkan. Karena dilihat dari faktor usia pun, regenerasi sel juga sudah minimal. Nah, gitu. Jadi kalau saran saya untuk yang seperti ini sebaiknya tidak apa, dioperasi saja. Nanti untuk recovery-nya supaya lebih cepat recovery-nya baru boleh konsumsi cocoa flavanolnya. Dan boleh juga konsumsi cocoa flavanol dari sejak sebelum operasi untuk pertama supaya kondisinya tidak semakin berat dan juga untuk mempersiapkan tubuhnya menghadapi operasinya itu begitu. Nanti untuk konsumsinya boleh konsumsi mulai dari 2 kali 5 gram, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke. Kemudian dari Pak Adit ya, Dok ya. Dok, saya suka sakit lutut, apa mungkin karena keberatan badan? Bisa jadi, memang biasanya kalau kita kelebihan berat badan, yang paling diserang itu terutama adalah persendian ya, sendi lutut terutama paling sering. Jadi bisa jadi sih karena kelebihan berat badan. Mungkin Pak Adit boleh menghitung tadi ya IMT-nya ya, indeks massa tubuhnya, itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter
kuadrat. Nah, kira-kira berapa? Kalau seandainya sudah lebih dari 25, berarti saatnya Pak Adit untuk diet, gitu. Oke Dok, kemudian ini ada yang tentang berat badan kembali dari Ibu Rosalia. Maaf jika orang yang mau berat badannya cepat turun lalu konsumsi Flavanol lebih banyak dibanding asupan makanan yang masuk, apa ada pengaruh kesehatan, misalnya lambungnya terganggu atau lainnya? Dan apakah harus diminum terus-menerus dalam jangka panjang? Oke, nah ini sebenarnya sama lagi sih ya, seperti yang tadi saya katakan, ini sebenarnya tidak akan sih kondisinya itu tidak akan konsumsi flavanol itu lebih banyak dibandingkan asupan makanan yang masuk, kecuali memang tidak makan apapun. Ya, tapi saya juga tidak menganjurkan untuk tidak makan apapun, tetap harus makan. Ya, tetap harus makan, hanya jumlah yang dimakan itu dibatasi. Seperti itu ya, supaya jangan sampai jumlah yang masuk lebih banyak dibandingkan yang keluarnya. Nah, di sini kalau jadi makanya sih tetap aja menurut saya tidak masuk akal ya untuk konsumsi flavanol lebih banyak dibandingkan asupan makanan, sehingga tetap tidak akan menimbulkan masalah kesehatan. Cuman memang kalau kita konsumsi flavanol terlalu banyak, apalagi yang ingin diet ya, mungkin karena diet terus dosisnya tuh pengennya langsung tinggi banget, hati-hati tubuhnya kaget. Sama seperti halnya kalau kita yang nggak biasa olahraga, terus tiba-tiba kita langsung mendadak olahraga yang berat, capek banget, itu badan akan langsung terasa lemes sekali. Nah, itu rasanya lalu bagaimana tidak nyaman. Makanya kenapa saya anjurkan tetap untuk konsumsinya jangan langsung terlalu tinggi. Secara bertahap aja ditingkatkan, disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Supaya tubuh juga jangan langsung kaget, tiba-tiba langsung diperas seperti itu, nanti kaget, dan itu malah rasanya nggak nyaman. Ya, jadi sebaiknya bertahap aja. Tapi kalau dari segi berbahaya, sebenarnya sih tidak ada berbahaya, cuman tidak nyaman saja. Dan apakah itu harus diminum terus-menerus dalam jangka panjang? Tidak harus, tapi sebaiknya. Sebaiknya memang kita konsumsi dalam jangka panjang, karena memang selama kita hidup, kita terus terpapar dengan, kita akan terus makan, kita akan terus terpapar dengan radikal bebas, ya, dengan segala macam itu kan akan terus-terusan juga kita hadapi gitu kan. Nah, itu pun kenapa kita harus tetap menjaga kesehatan kita, salah satunya bisa dengan konsumsi flavanol gitu. Oke, baik Dok. Kemudian dari Bapak atau Ibu ya, Bapak Hotmasinta. Kalau perut kosong boleh nggak ya dokter? Boleh. Boleh kalau perut kosong. Sebenarnya lebih bagus kalau perut kosong. Cuman bagi teman-teman yang punya MAS, sebaiknya jangan pas lagi perut kosong, tapi perut yang terisi ya. Jadi habis makan dulu baru konsumsi flavanol biar lebih nyaman perutnya. Oke, kemudian dari Ibu Marikenya lagi, tadi mungkin masih kurang jelas dok. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi saya harus minumnya setelah makan ya. Iya, betul. Oke. Kemudian dari Bapak Hotmasinta lagi, malam dokter apakah juga bisa membantu untuk kesuburan? Tidak secara langsung. Tidak secara langsung membantu untuk kesuburan, tapi memang bisa berkontribusi di sana. Dalam artian tadi sebelumnya sudah saya jelasin sih yang di atas ya untuk yang tadi promil tadi. Jadi flavanol nanti akan berperannya itu untuk menjaga kualitas dari ovum dan spermanya sehingga bisa meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya fertilisasi. Gitu. Oke, baik dok. Kemudian dari Ibu Susana, malam dok untuk Parkinson apakah bisa membantu? Bisa ya, Parkinson pada dasarnya Parkinson ini juga termasuk salah satu penyakit degeneratif yang diakibatkan karena kurangnya aliran asupan darah ya ke persyarafan di otak, sehingga akhirnya itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang sehingga terjadilah defek pada sarafnya gitu, sehingga mulailah terjadi Parkinson tersebut. Nah, ini dengan konsumsi flavanol di mana kita
darah itu jadi semakin diperlebar, semakin elastis, sehingga kemungkinan aliran darah kita juga bisa lebih baik gitu. Asupan aliran darah kita bisa lebih banyak, terutama ke area persarafan di otak untuk kembali memberi nutrisi kepada saraf tersebut sehingga bisa saraf-sarafnya itu bisa lebih survive lagi gitu ya. Sehingga bisa meminimalisir dari gejala-gejala Parkinson-nya gitu. Oke, kemudian dari Bapak Ade Nugraha ya dok. Malam dok, apakah flavanol juga fungsinya sama seperti fish oil atau omega 3 ya dok ya, yang mengandung omega 3 dan sebagai pengencer darah atau pengencer darah? Oke, flavanol itu dia punya bukan fungsinya sama sih, dibilang sama bisa enggak. Jadi mirip tapi tidak sama juga ya gitu. Jadi mereka memang sama-sama berperan, bisa mengakibatkan efeknya itu bisa untuk pengencer darah, bisa untuk kolesterol. Cuman perbedaannya, cocoa flavanol itu juga dia punya manfaat antioksidan yang dimana dia juga apa ya, dia flavanol itu dia bekerja, flavanolnya yang bekerja. Perbedaannya pada omega itu dia harus disintesis terlebih dahulu. Jadi yang bekerja justru bukan omeganya, tapi hasil sintesis dari omeganya yaitu EPA dan DHA. Nah, EPA dan DHA inilah baru yang bekerja nanti untuk mengecerkan darah, untuk sebagai antioksidan dan yang lain-lain. Jadi, bila terjadi kegagalan sintesis, maka ya hasil itu tidak bisa didapatkan. Jadi kita hanya sekedar dapat lemaknya saja. Nah, tapi cocoa flavanol dia memang yang bekerja adalah flavanolnya sendiri, sehingga dia tidak perlu melewati proses sintesis untuk bisa berfungsi untuk kesehatan tubuh kita, begitu. Oke, kemudian dari Ibu Elis dari Jakarta. Dok, saya konsumsi flavanol kenapa jadi jarang BAB ya? Apakah flavanol bisa menyembuhkan untuk ambeien, dok? Nah, ini apakah jarang BAB-nya berhubungan dengan ambeien? Nah, di sini karena memang kemungkinan pada dasarnya mungkin bisa jadi dari awalnya sebelumnya sudah ada sudah jarang dulu BAB-nya sehingga bahkan sudah ada ambeien juga. Jadi memang dari dasarnya itu BAB-nya bermasalah. Tapi memang ada beberapa orang juga yang merasa, dok sepertinya saya setelah konsumsi flavanol jadi agak lebih jarang memang BAB-nya. Tapi bukan berarti itu BAB-nya benar-benar bermasalah. Karena sebenarnya kategori BAB yang sudah mulai bermasalah itu bila kurang dari 3 kali seminggu gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau yang masih belum sampai kurang dari 3 kali seminggu BAB-nya, masih lebih dari itu sebenarnya masih normal ya. Itu masih normal kok, tapi cuman mungkin bisa jadi sedikit lebih intervalnya sedikit jadi lebih panjang dibandingkan biasanya. Kenapa hal tersebut terjadi? Nah, biasanya hal ini terjadi karena pada saat kita konsumsi cocoa flavanol tadi kan terjadi dilatasi pembuluh darah. Nah, pada saat terjadi dilatasi pembuluh darah itu, volume darah kita tuh terkesan seperti menurun. Sehingga biasanya itu respon tubuh akan mengalokasikan aliran darah itu lebih banyak untuk ke otak. Dan ke area pencernaan itu otomatis jadi menurun. Inilah yang akan mengakibatkan peristaltik atau gilingan ya, kontraksi di usus kita itu juga jadi lebih menurun. Itulah yang akan membuat interval BAB kita jadi akibatnya lebih panjang. Tapi biasanya sama lagi, kembali lagi ya, ini karena penyesuaian awal. Hanya respon-respon awal saja. Nanti lama-lama bisa kembali ke normal lagi kok. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau untuk ambeien itu akan kembali lagi tergantung ya ambeiennya seperti apa. Apakah yang sudah berdarah atau belum. Kalau yang sudah berdarah sebaiknya jangan konsumsi cocoa flavanol dulu karena ini bisa menyebabkan malah pembuluh darahnya semakin terbuka. Dan nanti perdarahannya malah bisa jadi semakin banyak. Jadi diobati dulu untuk ambeiennya, baru setelah itu konsumsi cocoa flavanol untuk supaya ke depannya itu mencegah terjadinya ambeien kembali. Seperti itu. Oke, baik dok. Kemudian dari Pak Soleh. Malam dok, apakah minum flavanol bisa melancarkan haid atau datang bulan? Bisa ya, bisa cocoa flavanol itu bisa membantu juga untuk melancarkan haid karena itu dengan konsumsi cocoa flavanol tadi dia ada antioksidannya juga ya, antioksidannya itu akan membantu untuk juga nanti menjaga regulasi hormonal tubuh kita
supaya itu bisa bekerja dengan teratur. Sehingga juga nanti bisa memperlancar haid, jadi perdarahannya juga jadi bisa lebih bersih, karena sekaligus juga biasanya terjadi proses detoksifikasi juga di sana. Jadi malah bisa untuk melancarkan haid ya. Oke, Dok. Kemudian dari Pak Sumitra, malam Dok mau tanya, apakah flavanol dicampur dengan susu full cream bisa mempengaruhi berat badan kita? Terima kasih, Dok. Tentu. Tapi itu yang mempengaruhi berat badan dari susu full cream-nya ya, bukan dari flavanolnya. Tentu bisa mempengaruhi berat badan, cuman akan kembali lagi tergantung proporsi. Kan kita kan konsumsi harian kita tidak hanya susu full cream saja, tapi kan ada konsumsi-konsumsi yang lain. Nah, itu akan diakumulasi itu seberapa banyak. Nah, kalau itu lebih banyak dibandingkan dari energi yang keluar, tentu akan bisa mempengaruhi berat badan. Oke, kemudian selanjutnya ya Dok dari Pak John Onibala, malam Dok, apakah vertigo bisa diatasi dengan flavanol? Ini pertanyaan dari member. Terima kasih. Bisa kalau seandainya vertigonya itu karena masalah pada sirkulasi darah di otak. Nah, jadi vertigo sendiri itu penyebabnya sebenarnya ada beberapa yang tapi itu juga kita masih sampai saat ini masih belum jelas diketahui penyebab vertigo sendiri. Jadi kemungkinannya memang bisa karena adanya masalah pada sirkulasi darah di otak, bisa juga karena masalah pada rumah siput di telinga. Nah, kalau masalahnya itu karena sirkulasi darah di otak, itu bisa dibantu dengan flavanol. Bisa ya? Oke, terima kasih Dok. Kemudian dari Ibu Maria di Manokwari lagi, bagaimana dengan yang habis operasi usus buntu dan sakit malaria Dok? Apakah bisa minum cocoa flavanol dan bisa sembuh? Terima kasih. Nah, ini justru bagus ya untuk post operasi itu ya bisa minum konsumsi cocoa flavanol. Jadi untuk membantu untuk mempercepat proses recovery-nya dan juga bisa membantu mempercepat proses penyembuhan lukanya juga. Gitu ya, baik luka operasi maupun luka dari di buntunya sendiri. Dan juga sama ya untuk sakit malaria juga bisa dibantu juga ya, disupport juga dengan cocoa flavanol selain dengan obat-obatan malaria juga ya tetap, jadi obat-obat malaria tetap harus diberikan ya. Nah, itu boleh dikombinasi juga dengan flavanol supaya nanti untuk memastikan sirkulasi darahnya tetap baik ya, darahnya tidak mengental, sehingga nanti untuk obat-obatan malaria ini bisa sampai ke target operasinya dengan baik gitu. Oke, kemudian selanjutnya dari Bapak Hotma lagi, malam dokter saya mau tanya, Bapak saya sudah sakit PPOK dan rutin minum obat jantung dan paru. Apakah minum flavanol berbarengan dengan obat dari dokter? Sebaiknya dipisah ya, waktu minumnya sebaiknya dipisah. Kalau seandainya tidak punya mah, boleh konsumsi flavanolnya 2 jam sebelum jadwal minum obat dari dokter. Gitu. Sebaiknya dipisah. Kenapa dipisah? Supaya nanti untuk bisa mengevaluasi hasilnya. Gitu. Kalau digabung kita nggak tahu nih yang bereaksi yang mana. Bisa bias. Jadi kalau lebih bagus sih dipisah, minum flavanol dulu baru minum obat. Atau kalau seandainya memang ada lemahnya boleh minum flavanolnya setelah makan. Yang penting tetap diberi jarak waktu dengan obat dari dokternya gitu. Oke, baik dok. Sudah habis pertanyaan dari kolom chat. Dan saya ada informasi tadi tambahan ya yang berada di Jakarta Pusat tanggal 28 Maret bisa langsung mengikuti bisnis briefing-nya. Hari Sabtu tanggal 28 Maret bersama Bapak Beni dan Ibu Aci di Warung Jengkol Jalan Sunan Giri Jakarta Pusat. Oke, baik mungkin ada yang ingin bertanya melalui mikrofonnya? Halo? Halo, selamat malam. Dokter, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Siapa? Horas, dokter. Oh ya, Pak Horas, Yohanes. Dokter, ya, mau tanya dulu. Itu beda asam lambung dengan MAH.
Sama, Kemudian, Pak. ya, kemudian yang kedua, halo? Iya. Ya. Iya, saya konsumsi flavanol itu berat badan turun. Cuma saya nanti turun terus atau nanti bisa stabil ya. Makanya sekarang berat badan saya dari 90 sudah 73 sekarang. Saya takutnya nanti turun terus itu. Tidak ya? Nggak kok, Pak. Nggak akan turun terus. Dia turun itu selama kalau memang masih ada simpanan lemaknya aja. Masih ada simpanan lemak berlebih, dia akan terus turun. Karena akan terus dia bakar. Tapi kalau seandainya sudah ideal mah nggak turun gitu. lagi kok. Oh ya dokter, yang pertama tadi itu apa yang saya baca ya. Ini memang ada pertanyaan dari konsumen ya. Apa asam lambung? Apakah itu sama dengan MAH? Minta maaf kalau dokter bilang sama, tapi saya berpikir begini, kalau MAH itu sudah jadi luka gitu. Sedangkan asam lambung yang naik sampai ke atas tenggorokan itu. Itu menurut dokter gimana? Bukan. Jadi sebenarnya gini, kalau yang biasanya jadi sebenarnya gimana ya bilangnya ya? Kalau orang bilang asam lambung dengan MAH, itu sebenarnya hal yang sama. Ngomonginnya sebenarnya hal yang sama. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongnya dengan bahasa yang lebih medis, asam lambung itu memang, jadi MAH itu justru nggak ada istilah MAH justru kalau di dalam medis ya. Itu MAH itu justru nggak ada. Yang ada itu adalah asam lambung aja sebenarnya. Makanya justru MAH itu tidak ada. Nah, asam lambung itu normal, ya normal. Memang dihasilkan oleh lambung kita setiap kali ada suatu zat yang masuk ke dalam lambung, itu akan dikeluarkan asam lambung. Nah, tapi kalau seandainya kita terjadi sensasi yang tidak nyaman, ya itu biasanya kalau di medis itu bilangnya sebenarnya dispepsia, ya bukan MAH, tapi dispepsia namanya. Nah, terjadi rasa yang tidak nyaman itu biasanya ada masalah pada lambungnya. Bisa karena ada luka, seperti itu, atau ada kaku otot lambungnya. Nah, itu sebenarnya bisa beberapa macam penyebabnya. Nah, kalau tadi yang Bapak bilang yang sampai dia terasa panas nyeri sampai ke atas, itu sebenarnya justru lukanya itu bukan di mukosa lambungnya lagi, tapi di sphincternya, di pintu masuk dari si lambungnya yang menyambungkan antara lambung dengan esofagus namanya ya, apa kayak seperti kerongkongan ya, kerongkongan yang sampai nanti dari kerongkongan sampai ke mulut lambung. Nah, di mulut lambungnya itu sudah terjadi luka. Karena terjadi luka sehingga dia tidak tertutup sempurna. Nah, pada saat kita ada makanan masuk lalu asam lambungnya terproduksi, asam lambungnya ini itu bisa tembus atau bisa keluar ke mulut lambung ini sampai terkena ke esofagusnya, sisi esofagus. Nah, itu harusnya tidak boleh terjadi. Tapi karena hal itu terjadi, itulah yang terasa panas jadinya yang dirasakan. Jadi itu sebenarnya variasi hal yang berbeda lagi ya. Gitu. Dokter, gimana, barangkali Pak terkait dengan manajemen. Ya, terkait dengan manajemen dokter. Dokter, kita di lapangan ini kan ketika kita berhadapan dengan konsumen ya, terus ada masalah yang kita tidak bisa jelaskan, kita tidak bisa bilang begini, tunggu dulu nanti kita tanya dokter Winda dulu. Dokter Winda kan hadir itu 2 minggu sekali. Jadi begini dok, ini di manajemen ya, apakah bisa disiapkan satu nomor konsultasi untuk member ya, untuk member. Jadi tidak semua orang akan masuk di situ. Jadi ada hanya member yang bisa masuk. Jadi ketika dia misalnya prospek dengan konsumen, terus ada masalah dengan penyakit, kita langsung konsultasi gitu. Jadi tidak perlu kita harus bawa training. Oke, baik gitu. Pak Yulianus, untuk masalah konsultasi kita memang sudah ada handphone untuk konsultasi. Bapak bisa konsultasi dari jam 10 sampai jam 5 sore. Bisa untuk nomornya Bapak bisa tanyakan melalui yang mengundang Bapak Yulianus gitu. Ini kita buka pertanyaannya untuk tentang obesitas dulu ya Pak Yulianus ya. Kalau nomornya dapat di mana, Mbak?
Nanti Nah, bisa coba ditanya ke upline-nya aja, Pak. iya, ke upline-nya, Pak. Kita ada nomor konsultasi. Oh ya, oke. Oke, Oke, baik. ya, makasih. Kita buka kesempatan yang lain. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang obesitas? Saya Mbak. Oh iya. Saya Oh Ibu. Iya saya Ibu hormati ya dari tadi bilangnya Bapak. Dok, malam dokter mau tanya. Suaranya jauh Ibu. Halo? Ya, sorry Ibu, bisa lebih keras suaranya? Malam dok, saya mau tanya. Ya. Saya kan ada masalah dengan lambung dan mah ya dok. Karena saya pernah coba diet, bukannya malah turun, malah jadi mah saya tambah nggak kacau dok. Gimana dong tuh dok? Nah, itu tadi yang saya katakan. Diet itu bukan berarti tidak makan. Nah, orang banyak salah karena tidak sabar, pengennya cepet kurus, akhirnya dietnya dengan tidak makan. Itu yang salah. Karena diet dengan cara seperti itu malah akan membuat tubuh itu malah jadi sakit. Gitu. Jadi justru untuk diet justru tetap harus makan. Ya, tetap makan 3 kali sehari, cuman jumlah yang dimakan lebih sedikit daripada biasanya. Itu contoh, biasanya nih ibu makan kalau sarapan, mungkin sarapan contoh biasanya sarapannya itu sepiring nasi pakai sepiring nasi uduk gitu contohnya ya, biasanya makan nasi uduk gitu contohnya, biasa 1 porsi. Nah, coba mungkin sekarang dicoba untuk sarapannya dikurangin, jadi cuma 1/4 gitu ya. Terus makan siangnya sama makan malamnya tetap makan nasi boleh, tapi yang biasanya 1 piring dikurangin jadi setengah piring. Lalu diperbanyak sama makan sayur. Nah, diperbanyak makan sayur, banyak makan sayurnya memang beneran banyak ya. Dalam artian kira-kira kurang lebih 1 tapak. Nah, 1 tapak sayur. Nah, terus habis itu untuk sayurnya juga kalau bisa lebih ke yang direbus ya. Jangan yang ditumis. Nah, usahakan yang direbus. Terus untuk lauknya, pilih yang lebih rendah lemak, tapi boleh tinggi protein. Dan usahakan diolahnya itu, jangan yang digoreng, tapi boleh lebih dipanggang, atau direbus, atau di steam, seperti itu. Nah, orang sering salahnya sana. Malah nggak makan. Itu yang justru nanti malah bikin sakit. Oke. Oke? Oke, terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Oke dok, sepertinya sudah habis waktu kita untuk seminar kesehatan online hari Masih ini. bisa Mbak. Satu lagi pertanyaan masih bisa. Oh, bisa disimpan dulu Ibu pertanyaannya untuk hari Selasa atau hari Kamis di minggu depan. Oh, udah deh, nggak apa-apa. Iya, nanti ikut ya Bu ya di hari Selasa jam 2 siang atau di hari Kamisnya jam 8 malam, masih jam yang sama juga. Oke, saya akhiri untuk seminar kesehatan malam hari ini karena waktunya juga sudah jam 9 lewat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sehat selalu Bapak Ibu semua ya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Bu Dokter. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu dokter. semuanya. Sampai Stay jumpa. healthy. Terima kasih. Tetap prokes ya. Terima kasih Dokter Rida. Selamat malam semua. Sama-sama. Terima kasih Pak Adam. Selamat malam. Terima kasih Pak Adi. Malam. Terima kasih Pak Budi. Selamat istirahat. Terima kasih God Pak bless you Iwan, all. Pak Yomil. Malam. Malam.